wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Mikro Syariah yang beranggotakan ada Elina Sari Hafilda, Cindy Gisela, Zeni Fitrianur Hasanah, Umatul Khairah, dan juga saya Selsi Putri Mati. Nah, di sini kami akan membahas tentang analisis likuiditas. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu analisis likuiditas? Nah, supaya kalian lebih paham, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Di sini saya akan membahas mengenai konsep likuiditas. Apa sih itu likuiditas? Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi. Nah, jika suatu perusahaan itu mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka itu disebut liquid. Namun, jika suatu perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka itu yang disebut dengan illiquid. Yang selanjutnya yaitu cara mempertinggi rasio likuiditas. Itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu di sektor aktiva lancar dan yang kedua di sektor utang lancar dengan mengurangi utang lancar tersebut. Kita bahas dulu yang pertama di sektor aktiva lancar. Itu dapat dilakukan dengan pertama menjual aktiva tetap untuk menambah aktiva lancarnya. Yang kedua, menambah modal sendiri untuk menambahi aktiva lancar. Dan yang ketiga, menambah utang jangka panjang untuk menambah aktiva lancar. Nah, sedangkan di sektor utang lancar, dalam arti mengurangi utang lancar itu sendiri, itu yang pertama bisa dilakukan dengan menjual aktiva tetap untuk melunasi atau membayar utang lancar tersebut. Dan yang kedua, menambah modal sendiri untuk mengurangi utang lancar. Dan yang ketiga, yaitu menambah utang jangka panjang untuk membayar utang lancar. Poin selanjutnya yaitu tentang current ratio. Nah, current ratio atau working capital ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar atau current asset dengan hutang lancar atau current liabilities. Current ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek. Dengan artian, setiap saat perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya. Namun, jika current ratio terlalu tinggi, itu juga bisa berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba, dikarenakan sebagian modal kerja tidak bisa berputar dengan baik. Nah, untuk dijadikan sebagai prinsip kehati-hatian, current ratio yang baik itu sekitar 200%. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara perusahaan supaya bisa mengetahui seberapa besar current ratio di perusahaannya? Nah, dalam hal ini, current ratio juga ada rumusnya. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Rumus current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar, kemudian dikalikan 100%. Di sini kami juga menampilkan satu contoh soal di mana suatu perusahaan menentukan seberapa besar current ratio di perusahaannya tersebut. Jika suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar Rp50.900.000 dan hutang lancar sebesar Rp15.550.000, nah, berapa nilai current ratio perusahaan dan berapa jumlah kas yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lancar? Nah, di sini kita tinggal masukkan nominalnya saja ke dalam rumus yang sudah tertera di layar ya. Nah, untuk current ratio yaitu kita masukkan aktiva lancarnya terlebih dahulu sebesar Rp50.900.000, kemudian dibagi hutang lancar sebesar Rp15.550.000, kemudian dikalikan 100%. Nah, hasilnya yaitu 3,27 atau 327%. Saya
menjelaskan aplikasi analisis likuiditas pada lembaga mikro syariah. Pengelolaan likuiditas merupakan faktor yang sangat penting dalam operasional perbankan, bahkan sangat menentukan kemampuan suatu bank untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif. BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat mikro. Namun, sama halnya dengan bank syariah lainnya, BMT wajib menyediakan likuiditas dengan cukup dan mengelolanya dengan baik. Karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil, maka akan mengganggu kegiatan operasional BMT. Namun, juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila likuiditas terlalu besar, maka akan menurunkan efisiensi BMT, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Apabila BMT cabang mengalami kelebihan dana, maka dana tersebut akan disimpan di BMT pusat untuk diambil kembali sewaktu-waktu apabila BMT cabang tersebut kekurangan dana. Dana yang ideal pada BMT adalah 100% dan kreditnya 70%. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat likuid yang digunakan untuk mempertahankan tingkat likuiditas, antara lain yang pertama, dana bersumber dari BMT itu sendiri atau bisa disebut dengan modal sendiri. Maksudnya dana ini berasal dari dalam BMT. Sumber dana ini digunakan oleh BMT jika mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Yang kedua, dana bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional BMT dan merupakan ukuran keberhasilan BMT jika mampu membiayai semua kegiatan operasionalnya menggunakan dana ini. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana ini digunakan BMT jika mengalami kesulitan dari pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Saya akan menjelaskan mengenai contoh pengaplikasian analisis likuiditas pada lembaga mikro syariah dalam ruang lingkup internal. Permasalahan dalam pembiayaan. Permasalahannya yaitu tingkat likuiditas yang cenderung tidak stabil karena pengeluaran banyak terjadi pada pembiayaan. Maka solusinya, ketidakstabilan tingkat likuiditas dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, banyaknya pengeluaran melalui produk pembiayaan BMT. Kedua, terjadinya default akibat BMT kurang produktif dengan menggunakan dananya. Pada kasus ini, kurang stabilnya likuiditas dipengaruhi oleh poin pertama. Seringnya mengeluarkan pembiayaan mengakibatkan kas selalu mengalami persediaan yang tidak cukup ketika terjadi penarikan anggota dalam jumlah banyak. Akibatnya, operasional BMT pun akan mengalami kesulitan. Yang dapat dilakukan BMT adalah dengan melakukan pemilihan calon anggota dan verifikasi data yang lebih selektif dan akurat sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet. Hal ini dapat dimaksimalkan melalui fungsi account officer. Sekian video dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian yang sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.